Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul fadilah As-Sayyid Al-Ustadz Agus Salim Atalallahu umrah wa nafa'ana bi'ulumihi. Ayuhal asatidzah al-mukhtaramun, ayuhal khudurul kiram, uhayyikum bitahiyyatil islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda, kitab Allah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para alim ulama, para asatidzah, para hujjat, hadirin jamaah salat subuh Masjid Mawaddah Warahmah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari kita dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan serta kekuatan kepada kita semua untuk dapat mencontoh dan meladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita akan mendapatkan ridha Allah dan kecintaannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada DKM Masjid Mawaddah Warahmah, Bapak Mawaddah apa? Sakinah. Mawaddah orang kayak orang nikah ya. Sakinah Warahmah. Oh ya, lanjutan. Bapak Kiai Haji Agus Salim ya, mengenang beberapa puluh tahun yang lalu saya biasa ngisi sholat Jumat di sini gitu. Tahun 2000-an lah gitu. Alhamdulillah pagi ini bisa kembali meskipun barangkali sudah banyak yang sudah tidak ada lagi gitu. Pagi ini kita akan mengkaji ya. Ini bukan ceramah karena saya bukan ahli ceramah. Saya tadi sebutkan dosen dan spesialisasi saya bahasa Arab. Mulai dari S1, S2 sampai S3-nya. Nah, kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW
yang tepat tanggalnya tanggal 27 Rajab pada tahun ke-11 dari nubuwah. Jadi sejak Rasulullah menerima risalah Islam sampai di peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yaitu 11 tahun, yaitu tahun ke-11. Tentu peringatan suatu peristiwa sejarah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk bisa mengebatch kembali apa sebenarnya yang terjadi, sehingga peristiwa ini diabadikan dalam catatan sejarah dan juga diperingati. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Makanya topik yang diberikan pada kesempatan kali ini adalah madza nastafidu min ihtifal bi dzikra al-Isra wal Mi'raj. Jadi apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Itu yang penting dari sebuah peringatan gitu. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tentu ada khalfiyat, ada latar belakangnya. Kenapa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan? Sebagaimana yang kita sering dengar dan kita hafal, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terus yang kedua tentang Mi'raj. Tentu kita bisa baca dalam surat An-Najm mulai ayat 1 sampai 18. Ya, antara lain ada ayat 10 misalnya, Allah berfirman, fa'auha ila abdihi ma auha. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini ada background, ada latar belakang, ada kronologisnya kenapa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca dalam dua surat tadi, surat Al-Isra itu sendiri dan surat An-Najm. Kita tahu bahwa dakwah Rasul itu secara garis besar dibagi menjadi dua kategori. Ada yang kita kenal dengan Al-Ahdul Makki dan Al-Ahdul Madani. Ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Tentu strategi dakwah, konten dakwah, muhtawa dakwah itu berbeda antara periode Mekah dengan periode Madinah. Karena memang mad'unya, audiensnya, jamaahnya beda, latar belakangnya. Kalau pada periode Mekah, ini kan suatu revolusi besar gitu, yang terjadi di dalam masalah keberagamaan, terutama terkait dengan penanaman tauhid. Kita tahu background masyarakat Makkah yang didominasi oleh etnis atau kabilah Quraisy itu mayoritas adalah penyembah patung dan berhala. Kesyirikan, minum-minuman keras, pelecehan terhadap wanita itu merasa hal yang biasa. Nah, kondisi yang disebut dalam sejarah dengan kondisi jahiliyah itu bukan berarti orang bodoh, tapi jahil dalam masalah akidah, dalam masalah kemanusiaan tadi dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi pada periode Makkah ini? Pertama, karena misi Rasulullah SAW adalah merubah
sebuah tradisi yang sudah mendarah daging di kalangan penduduk Makkah pada saat itu, yaitu menyembah patung, menyembah berhala, menyekutukan Allah, sehingga Tuhan-Tuhan mereka itu begitu banyak gitu. Tidak kurang dari 360 yang mereka jejerkan di sekitar Ka'bah, belum lagi yang ada di rumah, belum ada yang di tempat-tempat khusus. Begitu juga pelecehan terhadap kaum wanita, di mana mereka merasa hina kalau mendapatkan anak perempuan, sehingga dalam Al-Quran disebutkan mereka kubur hidup-hidup. Bagaimana mereka sudah menjadi tradisi mereka mabuk-mabukan, minum-minuman yang menyebabkan mereka tidak sadarkan diri. Nah, kondisi masyarakat yang semacam ini ingin dirubah oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berubah 180 derajat. Yang tadinya syirik menjadi tauhid, yang tadinya melecehkan kaum wanita kemudian mengangkat posisi dan kedudukan kaum wanita, yang tadinya menghalalkan minum-minuman keras kemudian menjadi najis minum-minuman keras itu, sehingga menjadi haram. Nah, tentu merubah suatu tradisi kebiasaan yang sudah mendarah daging itu tidak mudah. Makanya yang terjadi pada Rasulullah bukan hanya beliau ditolak dakwanya, tapi juga beliau dicaci, dimaki, dihina, dituduh gila, dituduh tidak waras. Bahkan sampai-sampai mereka melempari Rasulullah ketika Rasulullah sedang beribadah di sekitar Ka'bah dengan kotoran. Bukan hanya beliau, tapi juga keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau itu juga diboikot gitu. Nah, ini terus berkembang permusuhan atau penolakan terhadap dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul oleh bukan hanya dari grassroots, tapi juga para tokoh-tokoh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di awal-awalnya dan seterusnya. Semua tokoh-tokoh itu, para pemuka Quraisy itu menolak dakwah Rasulullah, sebab menurut mereka ini menyimpang dari apa yang mereka lakukan dan nenek moyang mereka lakukan. Makanya dalam periode Mekah ini Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya itu sangat berat gitu. Sampai pada akhirnya tadi ada pemboikotan terhadap keluarga Rasul, Bani Muthalib dan Bani Hashim, sehingga keluarga beliau itu tidak boleh berinteraksi, bermuamalah dengan bani-bani lain, keturunan keluarga dari keluarga besar etnis atau kabilah Quraisy itu, baik dari segi perkawinan misalnya mereka larang, nggak boleh, dari segi perniagaan, bisnis, dari segi kehidupan bermasyarakat itu diputus sama sekali, diboikot, sehingga keluarga Rasulullah menghadapi kesulitan pada periode Makkah ini, belum lagi para sahabatnya. Nah, itu terjadi, yaitu sekitar antara 2-3 tahun gitu, sampai tahun 10 kebangkitan atau diutusnya baginda Rasulullah SAW dialami, sampai kemudian dengan kekuasaan Allah, spanduk yang mereka gantungkan di sekitar Ka'bah, suatu deklarasi pemboikotan itu, dengan izin Allah dia dimakan oleh hewan-hewan sehingga akhirnya hilang, dan setelah itu menjadi normal kembali, tapi proses itu panjang. Nah, maka kemudian Rasulullah dan para sahabatnya karena kesulitan yang dihadapi dalam mengemban, dalam menyampaikan, dalam menyiarkan dakwah itu, tetapi beliau tidak putus asa, tidak frustasi. Kenapa? Karena ya itulah resiko dakwah. Dan beliau yakin betul dengan firman Allah, in tansurullah
yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, maka pasti Allah akan membela kalian dan akan membuat kalian suatu masa berjaya. Nah, dengan keyakinan itulah Rasulullah nggak pernah frustasi, nggak pernah kecewa, nggak pernah menyesali apa yang beliau capai dari target-target, dari ahdaf dari dakwah itu sendiri. Bahkan ketika beliau dilempari dengan kotoran karena ketidaksenangan orang-orang Quraisy terhadap apa dakwah yang beliau sampaikan, beliau tidak ada tuh rasa marah, rasa dendam. Bahkan beliau bermunajat dan berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, masyarakatku, kabilahku, komunitas dan penduduk Makkah ini menolak dakwahku dan menyakiti aku dengan perbuatan mereka ini. Barangkali mereka melakukan itu, mereka tidak tahu siapa sebenarnya aku dan apa misi aku. Oleh karena itu berilah petunjuk mereka. Ini kan suatu dai yang memiliki visi dakwah yang jauh ke depan. Seorang dai yang visioner, tidak hanya melihat pada saat itu, tidak hanya melihat kondisi pada masa dakwah itu disampaikan, karena beliau tahu persis bagaimana latar belakang masyarakat Makkah itu. Maka tentu ikhtiar itu tetap harus dilakukan, karena sulitnya perkembangan dakwah di kota Mekah itu selama sampai tadi masa kesulitan pemboikotan, yang kemudian ditimpa lagi kesulitan itu dengan wafatnya dua orang tulang punggung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya Abu Talib dan istri tercinta beliau yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, dua orang tokoh inilah yang menjadi tulang punggung dakwah Rasulullah. Abu Talib meskipun dalam riwayat sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi beliau orang yang sangat gigih mempertahankan Muhammad, keponakannya itu, dari serangan-serangan tokoh Quraisy. Beliau lah yang menjadi bempernya, menjadi tamengnya terhadap serangan-serangan dari tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian yang kedua yaitu Sayyidah Khadijah, orang yang sejak awal meyakini dan menerima dakwah yang beliau sampaikan dan terus memotivasi, mendorong dan memberikan tentu segala fasilitas yang dibutuhkan untuk dakwah itu dari segi finansial misalnya. Nah, dua orang tokoh sebagai tulang punggung dakwah Rasul itu pada tahun yang sama, yaitu tahun 10 dari Bi'tsah, dari kenabian, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sangat sedih. Maka disebutlah dalam sejarah atau sirah nabawiyah tahun 10 Hijriah itu dengan peristiwa Amul Huzni, tahun kesedihan. Yaitu karena orang yang menjadi andalan Rasulullah dalam berdakwanya, yang selalu membela dari serangan-serangan orang yang anti dakwah Islam di Mekah, para tokoh Quraisy, beliaulah yang jadi bempernya gitu, yang mendukung terus apa yang disampaikan beliau. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk mencoba mencari lahan atau medan dakwah yang baru. Maka dikirimlah para sahabatnya ke Habasyah yang sekarang Ethiopia, di tanduk Afrika sana, di perbatasan antara Asia, di negeri Yaman dengan sekarang itu Somalia, Eritrea, Sudan, Ethiopia. Dulu disebut itu Habasyah. Dan orang yang disebut jadi yaitu orang-orang Sudan. Sudan itu artinya berkulit hitam, atau kalau dalam bahasa disebut orang-orang negro gitu. Seperti salah satunya adalah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW.
Nah, beliau juga berusaha untuk mencari lahan dakwah baru. Maka beliau berusaha untuk hijrah, untuk datang ke salah satu kota di semenanjung Arab pada saat itu. Tentu nggak ada yang namanya Saudi ya, ada namanya Shibhul Jaziratil Arabiyah, yaitu semenanjung Arab. Mulai dari Yaman di selatan sampai ke Syam di utara. Mulai dari Teluk Persia pada saat itu namanya, sekarang Teluk Arab di timur, sampai kepada Laut Merah di sebelah barat. Itu yang dalam sejarah disebut dengan Shibhul Jaziratil Arabiyah. Shibu itu artinya mirip, Jazirah itu artinya pulau, mirip pulau. Karena dia bukan pulau, karena daerah utaranya itu berbatasan dengan Syria, yang sekarang Syria dulu Sam namanya, sampai kemudian ke Turki dan seterusnya ke Eropa. Maka dia disebut dengan Shibhul Jazirah Arabiyah, semenanjung Arab. Yang sekarang ya pada tahun 1900-an berubah namanya menjadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, karena didirikan oleh Al-Saud, keluarga Saud sampai sekarang. Nah, beliau berusaha untuk menyampaikan dakwah di sana ke sebuah kota namanya kota Taif. Taif itu antara Yaman dan Mekah. Kalau dalam sejarah haji disebut Qarnul Manazil, tempat orang haji ngambil mikot yang datang dari arah selatan seperti dari Asia Tenggara atau termasuk di dalamnya Indonesia. Nah, apa tujuannya? Beliau berusaha untuk menyampaikan dakwah ini karena begitu berat tantangan yang beliau hadapi di kota Mekah itu. Di sana ada kabilah lain yang disebut dengan Bani Saqib, ya, kabilah Saqib. Nah, Bani Saqib ini kita tahu bahwa jalur ini itu dari mulai Yaman di selatan, kemudian Taif di tengah-tengah antara Yaman dan Mekah atau Najd, kemudian Mekah, kemudian ke Syam. Ini adalah jalur perniagaan bisnis orang-orang Arab yang dalam Al-Quran disebut Rihlatas Syita'i Was-Saif. Itu perjalanan di musim dingin dan musim panas. Nah, kenapa ada istilah Rihlatas Syita'i Was-Saif? Karena cuaca di selatan semenanjung Arab dengan utara itu sangat berbeda gitu. Jadi kalau di selatan itu di Yaman, kemudian Oman di timurnya, kemudian nyebrang dikit di Sudan, itu nggak ada yang namanya musim dingin sampai di bawah 0 derajat. Mereka paling rendah ya 25 derajat, itu udah musim musim dinginnya. Tapi kalau musim panas, wah luar biasa itu. Jadi istilahnya saya pernah di Sudan 2 tahun, di kawasan itu nggak ada yang namanya musim panas, tapi musim panas banget gitu. Karena dia selalu di atas 40, bisa sampai 47 derajat. Sehingga kalau kita naruh telur di luar gitu, itu bisa matang. Sama juga di Saudi kan, di Yaman juga begitu. Nah, makanya orang-orang Arab itu baik dari Mekah atau sebaliknya dari Syam, itu kalau musim dingin mereka berbisnisnya ke Yaman. Karena di sana nggak dingin gitu. Nah, kalau musim panas sebaliknya ke Syam. Syam itu ya kalau sekarang itu Syria, Yordania, Palestina, Lebanon, Irak sebelah barat, itu namanya dulu Syam. Nah, maka ada istilah Syam Smith dia. Nah, sehingga karena ini perjalanan bisnis dan Mekah merupakan tempat transit para saudagar itu ketika melakukan Rihlatas Syita'i Was-Saif, karena di situ tercatat dalam sejarah sampai saat ini ada sumber air yang nggak pernah putus sejak ribuan tahun, sejak masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika istri beliau yaitu melahirkan putra Nabi Allah Ismail alaihissalam, Siti Sarah. Maka disitulah muncul apa yang kita sebut dikenal dengan air Zam-Zam. Nah, jadi yang tidak pernah kering sampai saat ini, maka mereka selalu bersinggah di situ. Sehingga antara kabilah Bani Saqib di Taif dengan kabilah Quraisy di Mekah itu ada semacam perjanjian gitu.
saling dukung-mendukung satu sama lain kalau ada peristiwa. Nah, sehingga penduduk Taif yang tinggal di kota Taif itu ada perjanjian dengan orang-orang Quraisy di Mekah yang merupakan tempat transit mereka ketika mereka akan melakukan bisnis atau perniagaan. Maka mereka takut kalau mereka merespon, menyambut kehadiran Rasulullah di kota Taif. Makanya mereka mengerahkan anak-anak mereka untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Taif supaya mereka tidak mendapat kecaman dari penduduk Mekah yang merupakan tempat transit mereka. Nah, maka apa yang terjadi ketika beliau menyampaikan dakwah di perbatasan kota Taif saat itu, bukan hanya beliau ditolak dakwanya, tapi justru beliau diusir, bahkan ditimpuki sampai beliau terluka gitu. Nah, dalam kondisi semacam itulah udah jalan ke tempat itu tidak mudah kan, 120 kilo itu dari Mekah. Saya alhamdulillah meskipun pada saat itu peraturan kalau orang musim haji itu visa haji itu nggak bisa ke kota Taif, karena namanya visa haji kan hanya 3 kota saja, yaitu kota jadi Jeddah, kemudian Mekah dan Madinah. Selain 3 kota itu nggak boleh dengan visa haji. Tapi alhamdulillah berkat ada perwira yang pernah saya ajari bahasa Indonesia ketika mereka belajar dengan institusi polisi Republik Indonesia. Di Indonesia ada kerjasama Polri Indonesia dengan Polri Saudi atau dengan kepolisian Saudi untuk saling bekerja dalam bidang pendidikan, karena kaitannya dengan bahwa kita itu negeri yang paling banyak mengurukan jamaah haji. Maka orang Saudi itu butuh orang-orang dari pihak polisi sana, terutama pimpinannya, untuk belajar bahasa Indonesia. Bagaimana strategi dan dari segi pengamanan di Indonesia. Maka mereka setiap tahun mengirim 3 orang perwira. Nah, kebetulan saya diminta oleh Polri, Sebasa, Sekolah Bahasa Polri, untuk mengajarkan mereka bahasa Indonesia selama 6 bulan. Sampai beliau bisa ngambil S2 di Setpim Lembang. Nah, itu saya dampingi, sehingga ketika saya sana mereka jemput saya ke Taif tuh. Dan saya bisa berkunjung ke Taif. Jadi Taif itu kalau di kita ya puncaknya gitu, kawasan puncak yang indah itu. Tapi kalau di sana mungkin tidak hijau, tapi semua batu. Tapi keindahannya dan cuacanya di atas itu cukup dingin, sehingga di puncak itu ya sama seperti di puncak kita sini. Jadi banyak sayur mayur dan segala macam. Dan di sana ya ada salah seorang makam sahabat Rasulullah. Saya sempat berkunjung, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas di Taif ini. Nah, mungkin ke depan dengan Raja Muhammad bin Salman ini, Saudi lebih terbuka lagi, sehingga potensi-potensi kunjungan religius atau kunjungan bersejarah itu akan dibuka gitu ke berbagai macam kota yang ada, termasuk Taif dan kota-kota lain yang dicatat di dalam sejarah Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW kembali dari kota Taif karena ditolak, beliau kemudian karena capek, karena letih, karena terluka, akhirnya beristirahat di sebuah kebun anggur, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa itu. Ya, dalam istilahnya di sana disebut namanya al-munajat. Apa kata beliau dalam munajatnya? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila amrin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya wala ubali walakin afiyatuka awsa'u lih. Nah, ini suatu munajat yang sangat berkesan, yang artinya, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku mengadu kepadamu kemampuanku yang terbatas ini. Kemudian dan aku diremehkan
oleh manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada Tuhannya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, Engkau adalah Robku, kepada siapa Engkau utus aku? Kepada mereka yang jauh yang tidak menerima kehadiranku, atau kepada musuh-musuhku Engkau serahkan masalahku. Tetapi meski demikian, kesulitan-kesulitan yang aku hadapi, jika Engkau tidak murka dengan capaian dakwahku, saya nggak peduli. Mau diusir, mau dicaci, mau dimaki segala macam, nggak peduli. Yang penting Allah tidak murka, Allah ridho. Tapi yang beliau harapkan adalah keafiatanmu, pertolonganmu. Engkau adalah, aku anggap itu yang paling penting bagi diriku. Nah, maka saat itulah kemudian Allah mengutus Malakul Jabal untuk merespon munajat Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah, dan kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad, jika Nabi Muhammad menginginkan kabilah-kabilah yang menolak, menyakiti, mengusir dan melukainya beliau dihempaskan dari muka bumi, maka malaikat itu siap untuk menghancurkan. Tetapi apalagi apa yang terjadi lagi terhadap misi visi baginda Rasul ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril itu, jika engkau menghendaki kelompok-kelompok atau kabilah yang menghina, mencaci, melukai itu hempas, aku akan lakukan, kata malaikat kepada baginda Rasul. Jawabannya apa? Lah, saya tidak mau mereka terhempas, binasa, musnah, walakin arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Tetapi yang saya inginkan bukan mereka terhempas, binasa, hancur, tetapi aku berharap dan memohon kepada Allah agar Allah melahirkan dari generasi yang menolak dakwahku orang yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan apapun, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, itu artinya bahwa beliau meskipun cobaan itu berat, hinaan, cacian, makian, bahkan tadi dilempari dengan batu, tapi beliau tetap optimis. Kalaulah generasi dengan yang sejaman dengan beliau tidak menerima dakwanya, tapi tetap beliau berharap, optimis bahwa dari mereka akan lahir generasi-generasi yang hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan. Dan itu terbukti. Jadi seorang dai itu tidak temporer, tidak terbatas dakwanya, tetapi jauh ke depan. Barangkali sekarang ketika kita ajak mereka belum sadar, bahkan mungkin generasi ini belum bisa, mungkin generasi berikutnya bisa. Nah, itu kan terbukti. Tidak lama setelah itu, hanya dalam waktu 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Bukan hanya kota Mekah dan Madinah yang masuk dalam genggaman Islam, termasuk seluruh kawasan di semenanjung Arab, mulai dari Yaman di selatan sampai kepada Sam di utara, mulai dari Teluk Arab saat ini namanya sampai Laut Merah, semua dalam genggaman Islam ketika Rasulullah wafat, termasuk di dalamnya kabilah yang menyakiti Rasul, yaitu Taif, kota Taif itu. Nah, itu sudah luar biasa sehingga kemudian Rasulullah SAW kembali dengan tangan hampa dari kota Taif. Nah, karena beliau sudah meninggalkan kota Mekah, maka tradisi pada saat itu orang yang sudah keluar dari kotanya, dia tidak akan bisa kembali lagi. Sampai ada orang yang memberikan jaminan. Nah, sulit Rasulullah mencari siapa orang, karena keluarganya kan diboikot. Maka dicarilah orang yang bisa menjadi penjamin sehingga Rasulullah bisa masuk kembali ke kota Mekah. Nah, tentu semakin menjadi-jadi itu sikap dan perilaku orang Quraisy, karena beliau beranggapan ya berarti Muhammad, kata mereka, nggak diterima di daerah lain. Itu artinya kesempatan mereka untuk menekan, bahkan kalau bisa ya menghilangkan Rasul dan para sahabatnya dari masyarakat mereka. Nah, sehingga tahun tadi udah disebut tahun Amul Huzni, kemudian juga beliau berusaha untuk mencari dakwah baru juga tidak mendapat dukungan. Ya, akhirnya
dalam kondisi kesulitan semacam itu, Allah kemudian menghibur baginda Rasul dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tahun 11 dari bi'tsah Rasulullah SAW. Nah, itu pelajaran ya, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, karena satu kasus, suatu kejadian itu pasti ada kronologi, ada latar belakang. Nah, latar belakang kenapa Rasulullah diisrokan dan dimi'raj tadi, karena beliau mengalami kesulitan yang luar biasa dari sejak awal dakwanya sampai pada puncaknya, yaitu pemboikotan dan penolakan dakwah Rasul. Maka kemudian Allah menghibur beliau dengan perjalanan spiritual yang luar biasa yang kita sebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita bisa baca tadi dari 2 surat. Nah, apa sih sebenarnya makna dari Isra dan Mi'raj itu? Jadi kalau secara harfiah itu Asra itu, atau kemudian masdarnya Isra itu artinya diperjalankan. Jadi bukan jalan sendiri gitu. Maka kalau kita baca ayat tadi, misalnya Al-Isra surat ke-17 ayat 1, Allah menggunakan bukan saro tapi asro. Itu beda. Kalau saro berjalan, kalau asro jadi muta'addi, itu hanya diperjalankan. Artinya dari segi bahasa bahwa Nabi itu bukan jalan sendiri. Nah, makanya kalau kita orang beriman melihat ayat ini saja sudah pasti percaya. Tapi kalau pendekatannya pendekatan logika semata, nggak akan ketemu gitu. Nah, begitu juga dari segi pendekatan lughah, bahasa tadi, bagi kita ya udah pasti, karena yang memperjalankan itu Allah. Makanya kalau kita baca ayat itu misalnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu wassamiul basir. Min ayatina innahu wassamiul basir. Yaitu kalau kita terjemahkan maha suci, maha suci. Nah, kata seorang mufassir kontemporer terkemuka almarhum yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan suatu ayat yang diawali dengan kata subhana, itu kan artinya maha suci. Artinya sesuatu yang luar biasa, yang mungkin secara logika, secara nalar tidak masuk itu. Karena ini adalah betul-betul kekuasaan Allah yang disebut dengan mukjizat. Apalagi kemudian kata asra gitu kan. Jadi kata Mutawalli Sya'rawi ini ibaratnya kalau kita mau bepergian ke suatu daerah, misalnya ke Mekah, ke Jeddah, kemudian dalam pakaian kita ada yang namanya semut misalnya nempel. Nah, maka ketika semut nempel di tubuh kita, di pakaian kita, maka dia akan bisa sampai ke Jeddah dalam waktu yang relatif singkat, 9 jam gitu. Nah, tentu kalau dia berangkat sendiri itu semut, ya berapa ribu tahun dia akan sampai ke Jeddah. Tapi karena dia diperjalankan oleh tadi manusia, maka dia sama dengan. Nah, begitu juga kata Mutawalli Sya'rawi. Jadi bagi kita orang Islam, apalagi melihat kata itu asra bukan sara, itu artinya yang memperjalankan Allah. Jadi tidak ada diskusi lagi bahwa yang beriman ini adalah kekuasaan Allah, ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul, yang tujuannya untuk memberikan isyarat bahwa beliau ini bukan orang biasa gitu. Jadi orang yang spesial, yang khusus, yang mendapat kelebihan dibuktikan dengan diberikan mukjizat. Para nabi kan tujuannya mukjizat itu seperti itu. Apa itu mukjizat artinya? Kalau secara harfiah, secara bahasa, etimologi, mukjizat itu dari ajaza yu'jizu i'jaz. Jadi artinya melemahkan. Jadi kalau mukjiz itu artinya melemahkan. Artinya melemahkan argumen lawan. Maka disebut mukjizat. Maka kalau kita tahu mukjizat itu biasanya diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sesuai dengan kemampuan, kehebatan kaum pada saat itu. Misalnya kalau Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang bisa berubah-ubah menjadi ular, bisa membelah laut misalnya. Kenapa? Karena pada masa itu para
penyihir Fir'aun luar biasa gitu, kekuasaannya dalam bidang sihir. Maka dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka semua para penyihir Fir'aun itu tunduk. Ular-ular yang mereka pertunjukkan itu dilahap habis oleh ular-ular yang berubah dari tongkat Nabi Musa. Begitu juga bagaimana tentara Fir'aun bisa tenggelam ya akibat dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, sehingga bisa membelah laut, sehingga Nabi Allah Musa bisa selamat dan kaumnya ke dataran Sinai, nyebrang dari Mesir. Nah, itu semua adalah mukjizat. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Karena pada zaman Nabi Isa itu yang namanya medis, ilmu kedokteran itu luar biasa. Berbagai macam penyakit bisa sembuhkan. Maka kemudian Allah berikan kepada Nabi Allah Isa mukjizat yang melampaui, mengalahkan semua mukjizat itu. Apa? Beliau bukan hanya bisa mengobati orang-orang penyakit berbagai ragam, tapi bisa menghidupkan orang mati misalnya, atas izin Allah yang kita sebut dengan mukjizat. Begitu juga baginda kita Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang khalidah, karena orang Quraisy itu terkenal jagonya dalam bidang bahasa. Makanya para ulama mengatakan bahwa jahiliyah itu bukan dari sisi kemampuan mereka, karena sampai saat ini karya mereka itu yang disebut dengan syairil jahili, puisi-puisi jahili itu sampai sekarang masih dikaji di jurusan sastra Arab di seluruh dunia, karena bahasanya sudah hebat. Maka ada 7 puisi yang sangat terkenal dalam kajian sastra itu di Arab, namanya Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. Mu'allaqat artinya yang digantungkan. Jadi di Ka'bah dulu sebelum Islam datang itu, setiap hasil lomba karya puisi selama musim haji, karena musim haji sebelum Islam sudah ada kan, cuma tradisi yang beda. Mereka yang mendapat juara itu digantungkan di sekitar Ka'bah. Kalau karena kan ayat Al-Quran. Nah dulu itu puisi-puisi itu. Sehingga seluruh kabilah yang datang dari berbagai macam kawasan, dia melihat orang-orang hebat karyanya itu, yang sampai di sekarang ada dikaji, yang disebut dengan Al-Mu'allaqat As-Sab'ah itu. Nah maka mukjizat Rasulullah yang bisa mengalahkan para orator, para ahli puisi dan segala macam, ya mukjizat bahasa, yaitu Al-Quran, yang sampai sini tidak ada. Sepintar apapun orang dalam bidang sastra, dia tidak akan bisa mengalahkan bahasa Al-Quran. Nah sehingga kemudian mereka sadar ini bukan bahasa Muhammad, tapi ini adalah firman Allah. Nah itulah tujuan dari mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakinkan kepada komunitasnya, masyarakatnya, lingkungannya, bahwa ini bukan kemauannya dia sendiri, tapi dia wa ma alaika ilal balagh, itu hanya misinya menyampaikan pesan-pesan atau dakwah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tadi ayat tadi Allah menyatakan dengan firman-Nya bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Untuk apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada beliau, kepada Muhammad, kata Allah, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah dari ayat ini kita bisa simpulkan. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa mukjizat. Sehingga karena ini mukjizat, itu pasti di luar nalar gitu. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang peristiwa itu, nggak ada orang-orang Quraisy, terutama orang-orang musyrik itu, yang membenarkan, meyakini apa yang beliau sampaikan, kecuali orang-orang yang beriman tentunya. Dan di atas semua mereka kita kenal apa yang disebut, yaitu Abu Bakar bin Abi Quhafah, seorang tokoh yang pertama kali dari masuk Islam, dari tokoh kaum Quraisy. Kalau dari wanita tadi kan Khadijah gitu. Dari pemuda Sayyidina Ali. Nah dari tokoh itu Abu Bakar.
Nah, pada waktu itu namanya belum ada As-Siddiq, tapi Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nah, dari mana julukan As-Siddiq itu? Ya, itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan kisahnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam beberapa saat di satu malam, dan menceritakan apa yang beliau alami dalam perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem atau Madinatul Quds, kemudian peristiwa Mi'raj apalagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu membuat orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi, dijadikan alat untuk bisa menggagalkan dakwah Rasulullah. Tapi seorang Abu Bakar ketika diprovokasi oleh tokoh-tokoh Quraisy agar Abu Bakar keluar atau mencabut dukungannya kepada Nabi Muhammad SAW karena peristiwa ini, maka beliau malah mengatakan suatu ungkapan yang luar biasa. Ketika mereka sampaikan, dengar tuh kalau bahasa kitanya, temanmu Muhammad orang gila cerita dalam satu saat dia pergi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina sana. Dalam beberapa saat, kita ini kan udah pengalaman bisnis Rihlatas Syita'i was-Saif itu tidak kurang dari sebulan pulang pergi kan. Pulang pergi sebulan, ini kok dalam beberapa saat dia bisa menyampaikan itu. Gimana pandanganmu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Kata beliau, au qad qala dzalika? Qalu na'am. Qala la in qala dzalika idzan shadaqa. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalik. Usaddiquhu fi khabaris sama fi guduwihi wa rawahihi. Ini jawaban yang keluar dari keyakinan, keimanan, bukan dari logika atau akal. Apa kata beliau? Ketika disampaikan provokasi tadi oleh tokoh Quraisy, apakah yang menyampaikan itu Muhammad? Nabi Muhammad, kata beliau. Mereka menjawab, iya. Kesempatan, engkau adalah Rabbku, kepada siapa engkau utus aku? Kepada mereka yang jauh yang tidak menerima kehadiranku, atau kepada musuh-musuhku engkau serahkan masalahku? Tetapi meski demikian, kesulitan-kesulitan yang aku hadapi, jika engkau tidak murka dengan capaian dakwahku, saya nggak peduli. Mau diusir, mau dicaci, mau dimaki segala macam, nggak peduli. Yang penting Allah tidak murka, Allah ridho. Tapi yang beliau harapkan adalah keafiatanmu, pertolonganmu. Engkau adalah, aku anggap itu yang paling penting bagi diriku. Nah, maka saat itulah kemudian Allah mengutus Malakul Jabal untuk merespon munajat Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah, dan kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad, jika Nabi Muhammad menginginkan kabilah-kabilah yang menolak, menyakiti, mengusir dan melukainya, beliau dihempaskan dari muka bumi, maka malaikat itu siap untuk menghancurkan. Tetapi apalagi apa yang terjadi lagi terhadap misi visi baginda Rasul ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril itu, jika engkau menghendaki kelompok-kelompok atau kabilah yang menghina, mencaci, melukai itu hempas, aku akan lakukan, kata malaikat kepada baginda Rasul. Jawabannya apa? Lah, saya tidak mau mereka terhempas, binasa, musnah, walakin arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Tetapi yang saya inginkan bukan mereka terhempas, binasa, hancur, tetapi aku berharap dan memohon kepada Allah agar Allah melahirkan dari generasi yang menolak dakwahku orang yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan apapun, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, itu artinya bahwa beliau meskipun cobaan itu berat, hinaan, cacian, makian, bahkan tadi dilempari dengan batu, tapi beliau tetap optimis. Kalaulah generasi dengan yang sejaman dengan beliau tidak menerima dakwanya, tapi tetap beliau berharap, optimis bahwa dari mereka akan lahir generasi-generasi yang
hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan. Dan itu terbukti. Jadi seorang dai itu tidak temporer, tidak terbatas dakwanya, tetapi jauh ke depan. Barangkali sekarang ketika kita ajak mereka belum sadar, bahkan mungkin generasi ini belum bisa, mungkin generasi berikutnya bisa. Nah itu kan terbukti. Tidak lama setelah itu, hanya dalam waktu 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah dan 10 tahun di Madinah, bukan hanya kota Mekah dan Madinah yang masuk dalam genggaman Islam, termasuk seluruh kawasan di semenanjung Arab, mulai dari Yaman di selatan sampai kepada Sam di utara, mulai dari Teluk Arab saat ini namanya sampai Laut Merah, semua dalam genggaman Islam ketika Rasulullah wafat, termasuk di dalamnya kabilah yang menyakiti Rasul, yaitu Taif, kota Taif. Nah itu sudah luar biasa, sehingga kemudian Rasulullah SAW kembali dengan tangan hampa dari kota Taif. Nah karena beliau sudah meninggalkan kota Mekah, maka tradisi pada saat itu orang yang sudah keluar dari kotanya, dia tidak akan bisa kembali lagi. Sampai ada orang yang memberikan jaminan. Nah, sulit Rasulullah mencari siapa orang, karena keluarganya kan diboikot. Maka dicarilah orang yang bisa menjadi penjamin, sehingga Rasulullah bisa masuk kembali ke kota Mekah. Nah tentu semakin menjadi-jadi itu sikap dan perilaku orang Quraisy, karena beliau beranggapan ya berarti Muhammad, kata mereka, nggak diterima di daerah lain. Itu artinya kesempatan mereka untuk menekan, bahkan kalau bisa ya menghilangkan Rasul dan para sahabatnya dari masyarakat mereka. Nah sehingga tahun tadi udah disebut tahun Amul Huzni, kemudian juga beliau berusaha untuk mencari dakwah baru juga tidak mendapat dukungan. Ya akhirnya dalam kondisi kesulitan semacam itu, Allah kemudian menghibur baginda Rasul dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tahun 11 dari Bi'sah Rasulullah SAW. Nah itu pelajaran ya, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, karena satu kasus, suatu kejadian itu pasti ada kronologi, ada latar belakang. Nah latar belakang kenapa Rasulullah diisrokan dan dimi'raj tadi, karena beliau mengalami kesulitan yang luar biasa dari sejak awal dakwanya sampai pada puncaknya, yaitu pemboikotan dan penolakan dakwah Rasul. Maka kemudian Allah menghibur beliau dengan perjalanan spiritual yang luar biasa yang kita sebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita bisa baca tadi dari 2 surat. Nah apa sih sebenarnya makna dari Isra dan Mi'raj itu? Jadi kalau secara harfiah itu Asra itu, atau kemudian masdarnya Isra itu artinya diperjalankan, jadi bukan jalan sendiri gitu. Maka kalau kita baca ayat tadi misalnya Al-Isra surat ke-17 ayat 1, Allah menggunakan bukan saro tapi asro. Itu beda, kalau saro berjalan, kalau asro jadi muta'addi, itu hanya diperjalankan. Artinya dari segi bahasa bahwa Nabi itu bukan jalan sendiri. Nah makanya kalau kita orang beriman melihat ayat ini saja sudah pasti percaya. Tapi kalau pendekatannya pendekatan logika semata, nggak akan ketemu gitu. Nah begitu juga dari segi pendekatan lughah bahasa tadi, bagi kita ya udah pasti, karena yang memperjalankan itu Allah. Makanya kalau kita baca ayat itu misalnya Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu wassamiul basir. Min ayatina innahu wassamiul basir. Yaitu kalau kita terjemahkan maha suci, maha suci. Nah kata seorang mufassir kontemporer terkemuka almarhum yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan suatu ayat yang diawali dengan kata subhana, itu kan artinya maha suci, artinya sesuatu yang luar biasa yang mungkin secara logika, secara nalar tidak masuk itu, karena ini adalah betul-betul kekuasaan Allah
yang disebut dengan mukjizat. Apalagi kemudian kata asra gitu kan. Jadi kata Mutawalli Sya'rawi ini ibaratnya kalau kita mau bepergian ke suatu daerah, misalnya ke Mekah, ke Jeddah, kemudian dalam pakaian kita ada yang namanya semut misalnya nempel. Nah maka ketika semut nempel di tubuh kita, di pakaian kita, maka dia akan bisa sampai ke Jeddah dalam waktu yang relatif singkat, 9 jam gitu. Nah tentu kalau dia berangkat sendiri itu semut, ya berapa ribu tahun dia akan sampai ke Jeddah. Tapi karena dia diperjalankan oleh tadi manusia, maka dia sama dengan. Nah begitu juga kata Mutawalli Sya'rawi. Jadi bagi kita orang Islam, apalagi melihat kata itu asra bukan sara, itu artinya yang memperjalankan Allah. Jadi tidak ada diskusi lagi bahwa yang beriman ini adalah kekuasaan Allah, ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul, yang tujuannya untuk memberikan isyarat bahwa beliau ini bukan orang biasa gitu. Jadi orang yang spesial, yang khusus, yang mendapat kelebihan dibuktikan dengan diberikan mukjizat. Para nabi kan tujuannya mukjizat itu seperti itu. Apa itu mukjizat artinya? Kalau secara harfiah, secara bahasa, etimologi, mukjizat itu dari ajaza yu'jizu i'jaz. Jadi artinya melemahkan. Jadi kalau mukjiz itu artinya melemahkan. Artinya melemahkan argumen lawan. Maka disebut mukjizat. Maka kalau kita tahu mukjizat itu biasanya diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sesuai dengan kemampuan, kehebatan kaum pada saat itu. Misalnya kalau Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang bisa berubah-ubah menjadi ular, bisa membelah laut misalnya. Kenapa? Karena pada masa itu para penyihir Firaun luar biasa gitu, kekuasaannya dalam bidang sihir. Maka dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka semua para penyihir Firaun itu tunduk. Ular-ular yang mereka pertunjukkan itu dilahap habis oleh ular-ular yang berubah dari tongkat Nabi Musa. Begitu juga bagaimana tentara Firaun bisa tenggelam ya akibat dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, sehingga bisa membelah laut, sehingga Nabi Allah Musa bisa selamat dan kaumnya ke dataran Sinai, nyebrang dari Mesir. Nah itu semua adalah mukjizat. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Karena pada zaman Nabi Isa itu yang namanya medis, ilmu kedokteran itu luar biasa. Berbagai macam penyakit bisa disembuhkan. Maka kemudian Allah berikan kepada Nabi Allah Isa mukjizat yang melampaui, mengalahkan semua mukjizat itu. Apa? Beliau bukan hanya bisa mengobati orang-orang penyakit berbagai ragam, tapi bisa menghidupkan orang mati misalnya, atas izin Allah yang kita sebut dengan mukjizat. Begitu juga baginda kita Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang khalidah, karena orang Quraisy itu terkenal jagonya dalam bidang bahasa. Makanya para ulama mengatakan bahwa jahiliyah itu bukan dari sisi kemampuan mereka, karena sampai saat ini karya mereka itu yang disebut dengan syairil jahili, puisi-puisi jahili itu sampai sekarang masih dikaji di jurusan sastra Arab di seluruh dunia. Kenapa? Bahasanya sudah hebat. Maka ada 7 puisi yang sangat terkenal dalam kajian sastra itu di Arab, namanya Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. Mu'allaqat artinya yang digantungkan. Jadi di Ka'bah dulu sebelum Islam datang itu, setiap hasil lomba karya puisi selama musim haji, karena musim haji sebelum Islam sudah ada kan, cuma tradisi yang beda. Mereka yang mendapat juara itu digantungkan di sekitar Ka'bah. Kalau sekarang kan ayat Al-Quran. Nah dulu itu puisi-puisi itu. Sehingga seluruh kabilah yang datang dari berbagai macam kawasan, dia melihat orang-orang hebat karyanya itu, yang sampai di sekarang ada dikaji yang disebut dengan Al-Mu'allaqat As-Sab'ah itu. Nah maka mukjizat Rasulullah yang bisa mengalahkan para orator, para ahli puisi dan segala macam, ya mukjizat bahasa, yaitu Al-Quran, yang sampai sini tidak ada. Sepintar apapun orang dalam bidang sastra,
dia tidak akan bisa mengalahkan bahasa Al-Quran. Nah sehingga kemudian mereka sadar ini bukan bahasa Muhammad, tapi ini adalah firman Allah. Nah itulah tujuan dari mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kepada komunitasnya, masyarakatnya, lingkungannya bahwa ini bukan kemauannya dia sendiri, tapi dia wa ma alaika ilal balagh. Itu hanya misinya menyampaikan pesan-pesan atau dakwah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tadi ayat tadi Allah menyatakan dengan firman-Nya bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Untuk apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami pertunjukkan, perlihatkan kepada beliau, kepada Muhammad, kata Allah, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah dari ayat ini kita bisa simpulkan. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa mukjizat. Sehingga karena ini mukjizat, itu pasti di luar nalar gitu. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang peristiwa itu, nggak ada orang-orang Quraisy, terutama orang-orang musyrik itu yang membenarkan, meyakini apa yang beliau sampaikan, kecuali orang-orang yang beriman tentunya. Dan di atas semua mereka kita kenal apa yang disebut yaitu Abu Bakar bin Abi Quhafah, seorang tokoh yang pertama kali dari masuk Islam, dari tokoh kaum Quraisy. Kalau dari wanita tadi kan Khadijah gitu. Dari pemuda Sayyidina Ali. Nah dari tokoh itu Abu Bakar. Nah pada waktu itu namanya belum ada As-Siddiq, tapi Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nah dari mana julukan As-Siddiq itu? Ya itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan kisahnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam beberapa saat di satu malam, dan menceritakan apa yang beliau alami dalam perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem atau Madinatul Quds, kemudian peristiwa Mi'raj apalagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu membuat orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi, dijadikan alat untuk bisa menggagalkan dakwah Rasulullah. Tapi seorang Abu Bakar ketika diprovokasi oleh tokoh-tokoh Quraisy agar Abu Bakar keluar atau mencabut dukungannya kepada Nabi Muhammad SAW karena peristiwa ini, maka beliau malah mengatakan suatu ungkapan yang luar biasa. Ketika mereka sampaikan, dengar tuh kalau bahasa kitanya, temanmu Muhammad orang gila cerita dalam satu saat dia pergi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina sana, dalam beberapa saat. Kita ini kan udah pengalaman bisnis rihlatas syita'i was-saif, itu tidak kurang dari sebulan pulang pergi kan. Pulang pergi sebulan, ini kok dalam beberapa saat dia bisa menyampaikan itu. Gimana pandanganmu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Kata beliau, au qad qala dzalika? Qalu na'am. Qala la in qala dzalika idzan shadaqa. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalik. Usaddiquhu fi khabaris sama fi ghuduwihi wa rawahihi. Nah, ini jawaban yang keluar dari keyakinan, keimanan, bukan dari logika atau akal. Apa kata beliau? Ketika disampaikan provokasi tadi oleh tokoh Quraisy, apakah yang menyampaikan itu Muhammad? Nabi Muhammad, kata beliau. Mereka menjawab, iya. Nah, ketepatan oleh Abu Bakar, kalau itu yang mengucapkan Nabi Muhammad, udah pasti aku membenarkannya. Jangankan itu, aku akan membenarkan apa yang beliau sampaikan lebih jauh dari itu. Saya akan
yakini, akan benarkan, karena itu adalah informasi berita dari langit, maksudnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu siang maupun sore, pergi ataupun pulangnya, itu nggak ada masalah gitu. Nah, sehingga sejak itulah ketika Abu Bakar Siddiq kemudian melaporkan kepada baginda Rasul, kemudian Rasulullah memberikan laqab atau julukan kepada Abu Bakar bin Abi Quhafa yang sangat dikenal, itu dengan julukan As-Siddiq. Artinya Siddiq itu bukan sodik saja, tapi As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan, mulai dari turunnya wahyu yang pertama sampai beliau mengorbankan segalanya untuk kepentingan dakwah, sampai kepada ketika orang mendustai Muhammad dengan cacian dan makian, gila dan tidak waras segala macam, justru beliau mendukungnya, membenarkannya, sehingga sejak itulah kemudian beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Nah, itu Abu Bakar. Di samping juga beliau nanti dalam peristiwa hijrah, itu satu-satunya sahabat yang disebutkan meskipun tidak langsung dengan kata ganti, yaitu dalam peristiwa di mana beliau bersembunyi di Jabal Sur. Idh qala li sahibihi la tahzan idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan. Ketika keduanya berkata, idh qala li sahibihi, ketika Nabi Muhammad bercerita atau berkata kepada sahabatnya. Nah, sahabat situ ditafsirkan oleh ulama, tidak ada lain dalam peristiwa hijrah itu adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, beliaulah disebutkan di dalam ayat itu dengan kata ganti. Nah, para jamaah sekalian, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ya peristiwa mukjizat gitu. Jadi nggak bisa ditanggapi dengan logika, nalar, karena tadi mukjizat. Nah, maka makna dari Isra itu adalah intiqalu, kalau secara harfiah logatan itu artinya berjalan atau diperjalankan di waktu malam. Sedangkan secara terminologi adalah istilah bahwa yang dimaksud dengan Isra adalah intiqalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram bi Makkah ilal Masjidil Aqsa bi Al-Quds. Nah, jadi pindahnya Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke tempat lain, yaitu ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau di Al-Quds. Sedangkan Mi'raj itu adalah su'uduhu minal Masjidil Aqsa ilal Sidratil Muntaha, yaitu naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu yang kita sebut dengan Mi'raj. Nah, penjelasan itu secara tekstual ada di dalam surat Al-Isra untuk Isra-nya ayat 1, sedangkan untuk Mi'rajnya ada dalam surat An-Najm mulai ayat 1 sampai 18, khususnya ayat 10 sampai ayat 18. Nah, dari ayat tadi kita bisa simpulkan bahwa pertama peristiwa Isra ini itu adalah peristiwa mukjizat. Begitu juga istilah Mi'raj tadi. Dan dalam ayat ini juga Allah menyebutkan bahwa bi'abdihi, untuk menghilangkan kepercayaan atau keyakinan atau pendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj itu hanya seperti mimpi gitu. Nah, seperti mimpi. Nah, nggak mungkin kalau orang mau mimpi cerita kepada orang lain bahwa dia sudah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain yang cukup jauh dalam waktu yang singkat, orang cerita, tadi malam saya mimpi ke Amerika misalnya. Nggak ada yang ribut kan, karena itu mimpi. Nah, maka dengan adanya bi'abdihi ini, yang namanya abdu itu ya fisik dan spiritualnya, ruhnya. Jadi nggak mungkin ruhnya saja yang dihijrahkan, karena Allah menyebutnya bi'abdihi. Kemudian juga di situ Allah mengemukakan barokna haulahu linuriyahu min barokna, bahwa tanah Al-Quds itu, Madinatul Quds atau Yerusalem yang ibu kota Palestina itu adalah tempat yang diberkahi. Nah, kata para ahli tadi, diberkahi itu maksudnya apa? Padahal kan kalau secara nyata sekarang tempat itu tempatnya konflik gitu kan, Yerusalem itu. Nah, dia disebut diberkahi itu
Karena di tempat itu pusat kenabian turun di situ, terutama agama-agama Samawi semua pernah atau datang di tempat itu, yaitu di Madinatul Quds atau Yerusalem di Palestina. Nah, itu adalah suatu keberkahan. Ya, mulai Nabi Ibrahim, kemudian termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad, semua pernah atau ada di situ dan pernah datang ke situ. Nah, itu keberkahan. Jadi nggak ada tempat yang dimana disebut dengan Ardul Anbiya, yaitu tanahnya para nabi. Makanya itu menjadi konflik terus sampai sekarang. Masing-masing mengklaim kan. Orang-orang Yahudi mengklaim ya, bahwa itu tempat mereka. Di situ ada Tempel Sulaiman, kemudian nenek moyang Ishak, Yakub, Ibrahim segala macam ada di situ. Orang Arab juga begitu, orang Islam juga begitu karena mereka juga keturunan Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa yang juga berkunjung ke tempat itu, sehingga menjadi perebutan sampai saat ini nggak pernah selesai gitu tanpa adanya kesadaran. Nah, di situ kita bisa lihat kalau kita ke Yerusalem itu tempat-tempat bersejarah itu, tempat kelahiran Nabi Isa, Bethlehem, kemudian tempat di mana Nabi Musa dari Mesir memasuki kota yang dijanjikan, di sebuah gunung ada monumen, dan termasuk Nabi Muhammad di situ ada jejaknya bahwa beliau itu pernah diisrokan dan dimi'rajkan di situ. Jadi di kota Al-Quds itu, kalau bahasa Arabnya Al-Quds, biasa kita lebih kenal Yerusalem. Di mana di tempat itu saat ini kalau kita lihat gambar Masjidil Aqsa, biasanya yang ditampilkan itu apanya? Kubahnya kan, kubahnya. Itu kubah itu sebenarnya di bawahnya itu itu tempat di mana Rasulullah datang ke situ dan sholat mengimami para nabi terdahulu. Dan dari situ pula Rasulullah dimi'rajkan. Jadi kalau kita datang ke sana, kita ke bawah ada ruang yang mungkin sebesar sini, itu tempat sholat Nabi dengan para nabi sebagaimana dikisahkan di dalam hadis. Dan di situ di atasnya ada yang disebut batu terapung. Nah, itulah batu yang digunakan oleh baginda Rasul untuk mi'raj. Nah, sedangkan Masjidil Aqsa-nya itu di bawahnya. Nah, yang disebut Masjidil Aqsa secara umum ya lokasi itu. Kira-kira 4 persegi itu, di situ ada namanya Qubbatus Sakhra. Qubbatus Sakhra, terus ada Masjidil Aqsa segala macam. Nah, kalau di luarnya itu ya ada tempat misalnya Nabi Isa, Nabi Musa segala macam, sehingga tempat itu disebutkan dalam ayat ini barokna haulau, karena dia adalah Ardul Anbiya. Jadi kalau kita ziarah ke Masjidil Aqsa itu, kita bisa mengunjungi semua itu, termasuk makam Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub di di salah satu kota tidak jauh dari Quds yang disebut kota itu adalah Al-Khalil. Jadi Khalil itu julukan Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim Al-Khalil. Maka ada kota sana di tepi barat, di sebelah selatan Yerusalem ada namanya Al-Khalil. Nah, di tempat itu ada masjid namanya Masjid Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, ada makam Ishak, Yakub di situ, sehingga di situ juga masjid itu menjadi perebutan karena Ishak maupun Yakub kan ya keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nah, para jamaah sekalian, barokna haulahu yang kedua dari segi fisik itu namanya kawasan Palestina itu kawasan subur gitu. Yang namanya minyak zaitun itu diproduksi dari itu, dan buah-buahan di kota-kota Palestina itu sangat subur karena dia kan di daerah Syam, kemudian baratnya itu Laut Mediterania, sehingga kawasan subur. Nah, sehingga keberkahan itulah yang Allah berikan kepada Palestina, tapi dari sisi keamanan dan kemerdekaan tentu kita masih sangat prihatin karena mereka dijajah sudah begitu lama, dan kita doakan dengan peristiwa Isra Mi'raj sebenarnya umat Islam tergugah untuk bisa membebaskan Palestina.
Kenapa? Karena itu kan Zionis itu kan pendatang. Mereka bukan penduduk asli situ, mereka datang dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, dari berbagai penjuru yang merebut tanah Palestina pada zaman Inggris, yang akhirnya mereka meluaskan kekuasaannya dengan cara berperang, yang akhirnya saat ini Palestina hanya terpencil di 2 kawasan, di tepi barat, kemudian di Gaza, dan itu pun terpisah di tengah-tengah oleh tanah Israel yang sudah diklaim dan diakui oleh PBB, sehingga memang sulit untuk bangsa Palestina bersatu dari segi geografi. Kenapa? Karena dipisahkan. Makanya sekarang kan seakan terpisah. Tepi barat sendiri yang dipimpin oleh Mahmud Abbas misalnya presidennya, kemudian Gaza seakan-akan terpisah gitu oleh Ismail Haniyeh, Perdana Menteri yang dipecat misalnya. Sehingga yang dibombardir, yang diboikot itu ya Gaza gitu oleh Israel. Nah ini tentu kita sebagai umat Islam ya harus memberikan dukungan kemerdekaan. Dan yang diminta oleh Palestina itu sebenarnya cuma ya menjadikan Madinatul Quds itu sebagai ibu kota gitu. Nah itu yang sampai sekarang yang sebelumnya belum diakui oleh PBB kan. Yerusalem Timur, karena Yerusalem itu dibagi 2. Ada Yerusalem Barat yang sudah diklaim sebagai ibu kota Israel, yang sudah dibangun luar biasa kayak Eropa, dan Yerusalem Timur yang memang belum diakui oleh PBB baik untuk Israel maupun untuk Palestina. Itu masih dalam pembahasan. Nah, sehingga ganjalan untuk Palestina merdeka itu ya dengan masalah ibu kota saja. Jadi garis tengah yang moderat Mahmud Abbas itu hanya menginginkan Palestina itu merdeka dengan 2 kawasan, yaitu tepi barat Sungai Yordan dan juga Gaza yang berbatasan dengan Mesir, dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah Israel itu nggak mau gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yerusalem Timur yang ada Masjidil Aqsa itu menjadi kawasan turisme yang luar biasa, karena di situ pasti akan ditunjuki oleh seluruh orang yang beragama samawi, dari orang Islam, orang Yahudi, Nasrani, itu semua akan berkunjung begitu. Sehingga Israel dengan menguasai Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak sah diklaim, terutama Yerusalem Timur, mereka mendapatkan depisan yang cukup besar dari situ, dalam situasi dan kondisi apapun. Nah ini yang menjadi kesulitan. Di satu sisi memang Palestina itu haknya Yerusalem atau Madinah sebagai ibu kota Palestina, tapi di sisi lain Israel mengklaim bahwa Palestina Timur yang ada Masjidil Aqsa dan tempat peninggalan sejarah sebagai hak mereka. Nah, padahal mereka kan pertama didirikan ibu kotanya Tel Aviv di pantai Mediterania, tapi karena ingin menguasai Aqsa maka mereka pindahkan ke Yerusalem. Yerusalem dibagi 2, Yerusalem Barat yang sekarang diklaim sebagai ibu kotanya, dan ingin mencaplok Yerusalem Timur sehingga digabung menjadi Yerusalem. Nah Palestina itu nggak mau. Sebagian yang moderat udah dah yang Yerusalem Barat aja buat mereka, tapi Yerusalem Timur ini harus menjadi ibu kota Palestina, sehingga akhirnya nanti kalaupun Palestina merdeka yang paling memungkinkan ya dibagi 2 itu Yerusalem itu, yaitu Yerusalem Barat ibu kota Israel, Yerusalem Timur yang ada Masjidil Aqsa dan tempat-tempat agama Samawi yang ada di situ menjadi Palestina. Nah, ya itu saya kira yang diharapkan, dan ya kebanyakan negara Islam mendukung itu, tapi ada garis keras yang ada di Palestina yang tetap ingin menghapuskan Israel itu dari bumi Palestina. Nah, jadi sulit kan. Nah, makanya yang dibombardir, dimusuhkan yang Gaza itu, karena dia berpandangan Hamas itu ya Israel itu harus hengkang, sama seperti Belanda, Inggris hengkang dari Belanda dari kita, Inggris dari situ, sama Israel juga penjajah harus hengkang dari bumi Palestina. Nah, maka nggak ketemu-temu kan jalan tengahnya. Makanya yang diharapkan PB itu tadi, udahlah sama-sama hidup di Palestina, meskipun awalnya bukan, tapi kan menurut sejarah Bani Israel juga di situ kan, meskipun waktu itu belum dalam bentuk state, dalam bentuk negara, tapi fakta menunjukkan dia begitu. Ya udah bagi 2 aja gitu. Nah itu yang sampai saat ini belum diterima oleh kedua pihak,
Kalau usulan di PBB ya sudah begitu. Jadi hidup damai berdua dengan membagi ibu kota Yerusalem itu menjadi dua. Nah itu yang disebut dengan barokna haulahu. Karena tanah itu tanah subur tadi. Di samping subur dari segi pertanian, juga dari segi income-nya itu. Jadi Palestina Israel itu bisa hidup maju teknologinya ya karena income turisnya itu. Nggak pakai diundang itu, kayak kalau di Saudi kan Mekah Madinah nggak diundang, tapi kan terbatas umat Islam aja kan yang ke sana. Tapi kalau di sana itu semua tiga agama itu pasti ke sana gitu kan. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam. Itulah yang menjadi ganjaran untuk kedua pihak itu. Nah, para jamaah sekalian, itu mengenai Isra, mengenai Mi'raj, karena ini ya peristiwa yang lebih dalam lagi kemujizatannya, karena kalau tadi kan perjalanan dari bumi ke bumi, ini dari bumi ke langit. Nah, dari bumi ke langit, sehingga tantangannya semakin berat tanpa keimanan. Ya, misalnya di dalam surat An-Najm tadi Allah berfirman, fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya, siapa? Nabi Muhammad. Berarti karena abdihi itu artinya ruh dan fisiknya. Nabi Muhammad dimi'rajkan, kemudian yang diwahyukan itu apa? Ya inilah yang jadi oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, masalah sholat itu. Masalah sholat. Nah, sholat ini yang seharusnya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini harus kita tingkatkan. Karena kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu ada mi'rajnya, naiknya spiritual orang mukmin ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita memperingati Isra Mi'raj, ya selain yang disebutkan peristiwa latar belakangnya, perjalanannya, ya bukan hanya kita ceritakan tahap demi tahap perjalanan itu, tapi oleh-oleh yang sangat berharga bernilai, yaitu masalah sholat. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Nah, makanya sholat itu adalah satu ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar. Dari rukun Islam yang 5 itu, setelah syahadah, kan yang lain mah bisa aja, orang tidak wajib. Misalnya puasa Ramadan. Ada kelompok orang-orang yang nggak wajib puasa dan nggak wajib qadha, cukup membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mereka yang sudah sulit sekali tidak mampu untuk melakukan puasa, baik puasa pada saat Ramadan maupun puasa qadhanya, maka cukup mereka fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah. Begitu juga zakat. Zakat juga tidak wajib. Zakat fitrah sekalipun ada orang-orang yang kalau memang tidak benar-benar tidak ada makanan untuk persiapan keluarganya, dirinya dan keluarganya, nggak ada betul-betul sisanya selainnya mereka konsumsi, mereka tidak wajib zakat itu. Fitrah sekalipun, apalagi zakat mal, dia ada perlu haul, perlu nisab segala macam, pasti nggak ada. Nah, apalagi haji kan, Allah di samping mewajibkannya seumur hidup cuma sekali, bahkan Allah memberikan syarat-syaratnya langsung, yaitu apa? Ada istita'ah, sehingga yang menjadi andalan seorang muslim, yang setiap muslim tidak bisa tawar-menawar setelah syahadat tentunya, yaitu sholat. Dan inilah merupakan oleh-oleh yang sangat berharga yang harus kita introspeksi diri kita, sejauh mana kita sudah bisa melaksanakan sholat yang menjadi oleh-oleh peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka ketika kita memperingati peristiwa ini, maka seharusnya kita mengintrospeksi sholat. Apa sih tujuan sholat? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa tujuan sholat itu adalah aqimis sholata li zikri. Jadi tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tadi sholat itu adalah komunikasi, kontak, interaksi kita dengan Allah yang disebut tadi Mi'raj. Nah, oleh karena itu ketika kita melaksanakan sholat, tujuannya adalah kita untuk kontak, ingat kepada Allah. Ya. Nah, sedangkan tujuan manfaat dari sholat di luar sholat adalah
dalam ayat lain Allah menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah orang dari berbuat keji dan munkar. Jadi artinya kalau kita sudah salatnya benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti yang lainnya kita bisa hindari. Karena tentu itu berawal dari salat yang sudah khusyuk, salat yang sudah berfungsi tujuannya untuk mengingat Allah, sehingga seandainya orang dalam sholat aja masih tidak sadar dia sedang apa, maka tidak mungkin akan berfungsi di luar sholat, yang kata Allah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang dari berbuat keji dan munkar. Kemudian apalagi karena sholat ini tadi yang tidak bisa ditawar-tawar, maka pertama kali yang dihisab kelak pada yaumul qiyamah adalah sholat itu. Kenapa? Karena yang lain belum tentu kita melaksanakannya, karena memang tidak memenuhi persyaratan wajib. Maka kata Rasulullah dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha jami'u amalihi wa idza fasada jami'u amalihi. Jadi salat itu sesuatu yang ibadah yang pertama kali dihisab kelak pada yaumul qiyamah, pada yaumul hisab. Dan apabila salatnya baik, pasti akan berdampak kepada yang lain, maka yang lainnya akan baik. Sebaliknya, kalau sholatnya berantakan, amburadul, apalagi sampai tidak kerjakan, maka jangan diharap yang lain bisa menjadi baik. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin simpulkan apa yang saya sampaikan. Pertama, bahwa peringatan Isra dan Mi'raj dan peristiwa-peristiwa yang lain saya kira menjadi sangat penting untuk kita bisa mengingat kembali apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu dan apa yang kita bisa petik dari peristiwa-peristiwa sejarah itu. Tentu dalam konteks Isra Mi'raj ini tadi saya sebutkan bahwa di situ ada pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah bahwa kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang berdakwah untuk menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat manusia. Yang kedua, bahwa di dalam perjuangan itu perlu kesabaran. Jadi tanpa kesabaran nggak mungkin akan bisa berhasil. Bagaimana Rasulullah selama 13 tahun lamanya di Mekah bertubi-tubi ujian cobaan itu, tanpa kesabaran mungkin tidak bisa berlangsung dakwah itu. Kemudian yang ketiga, bahwa pelajaran yang kita ambil itu adalah bahwa peristiwa ini menjadi ujian bagi orang yang beriman. Apakah dia melihat peristiwa ini dengan keimanan atau dengan logika? Nah, itu terbukti tadi bagaimana sikap orang-orang Quraisy yang menyikapi ini dengan logika, sehingga mereka semakin parah menolak. Tapi mereka yang melihat ini dari keimanan seperti Abu Bakar Siddiq misalnya, itu akan memperkuat keimanan seorang, karena ini ada peristiwa mukjizat. Nah, kemudian tadi bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini dari masjid ke masjid, oleh karena itu kita selalu peduli dengan masjid, terutama dalam menjalankan sholat, baik itu sholat fardu tentunya maupun sholat lain, baik misalnya sholat di dalam keluarga, masyarakat, terutama sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan peristiwa Isra Mi'raj ini kita berani mengintrospeksi diri, baik ke dalam diri kita masing-masing, sejauh mana tanggung jawab kita terhadap oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj ini sudah kita jalankan, sehingga dengan demikian bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi bermanfaat sebagai peringatan bagi kita. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat buat orang yang beriman untuk mengambil manfaat dan fadilah. Saya kira itu para jamaah sekalian, mohon maaf mungkin terlalu panjang apa yang saya sampaikan, dan apabila apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, tentu bisa dijadikan pelajaran. Kalau tidak, itu adalah suatu kebodohan saya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas undangannya dan atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.